Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Ananda semuanya. Salam sehat selalu. Semoga masih tetap semangat di pertemuan ke-15 ini. Kita akan bahas penggunaan integral tak tentu. Minggu depan kita UAS. Atau mau UASnya di minggu ini? Minggu depan aja. Oh, minggu depan aja. Kalau mau hari Sabtu. Sabtu Ibu kosong jadwalnya. Minggu depan aja lah, Bu. Minggu depan aja, oke. Oke, kita bahas penggunaan integral tak tentu. Yang akan dibahas adalah yang pertama penggunaan integral tak tentu dalam penyelesaian persamaan diferensial. Dalam artian di sini ada pengantar persamaan diferensial sedikit. Kemudian penggunaan integral tak tentu dalam persamaan gerak lurus suatu partikel. Dan yang ketiga penggunaan integral tak tentu dalam berbagai permasalahan ekonomi. Baik, kita masuk dulu ke penggunaan integral tak tentu dalam penyelesaian persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini bentuknya dy per dx sama dengan fx, dan persamaan ini dapat diubah menjadi dy sama dengan fx dx, yang mana dy per dx ini, jika ada yang masih ingat, ini merupakan notasi Leibniz. Bentuk dy sama dengan fx dx itu merupakan persamaan diferensial dengan peubahnya dipisah. Dan apabila fungsi f merupakan turunan dari fungsi f, maka jika kedua ruas tersebut diintegralkan, jadi kalau misalnya kita punya suatu persamaan, asalkan perlakuannya sama untuk kedua ruas itu diperbolehkan, termasuk kita mengintegralkan. Jadi untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial ini, dapat kita sama-sama integralkan si persamaan diferensialnya, ruas kiri, ruas kanan. Jadi untuk dy sama dengan fx dx, kita integralkan menjadi integral dy sama dengan integral fx dx. Maka diperolehlah solusi umum dari persamaan diferensial, yakni y sama dengan fx plus c dengan c konstanta sebarang. Dan ciri-ciri dari solusi umum persamaan diferensial ini adalah masih memuat konstanta atau c, masih memuat c ya maksudnya, belum menjadi konstanta yang berupa angka atau bilangan tertentu. Yang mana y sama dengan fx plus c merupakan solusi persamaan diferensial di atas yang merupakan keluarga atau himpunan fungsi dengan parameter c. Kurva fungsi-fungsi tersebut di bidang masing-masing tidak ada yang berpotongan. Suatu titik tertentu x1, y1 hanya dilalui oleh sebuah kurva dari anggota himpunan fungsi tersebut. Contohnya, tentukan semua solusi persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x. Kemudian, gambarkan solusi tersebut. Maka jawabannya, dy per dx sama dengan 2x dapat kita tulis sebagai dy sama dengan 2x dx, dan apabila kedua ruas kita integralkan, maka menjadi integral dy sama dengan integral 2x dx. Maka diperolehlah integral dy ini kalau kita integralkan jadi apa? Jadi y kan? Sama dengan integral 1 dy. Nah, integral 1 dy kita integralkan menjadi y. Kemudian karena integral tak tentu, jadi kita harus tambahkan konstanta plus c1. Kemudian integral 2x dx. 2x ini diintegralkan menjadi x kuadrat. Karena 2 dikali 1/2x kuadrat kan, hasil integral x kan 1/2x kuadrat. Nah, karena ada k di sini 2, maka menjadi 2/2x kuadrat. Akhirnya dapatlah x kuadrat, dan karena ini merupakan integral tak tentu, plus c2. Karena c1 sudah di ruas kiri, maka ruas kanannya kita berikan c2. Atau y sama dengan x kuadrat plus c, di mana c sama dengan c2 min c1. Untuk menggambarkan solusi tersebut, kita ambil beberapa nilai konstanta c, misalnya c sama dengan 2, 1, 0, min 1,
min 2. Maka diperolehlah himpunan fungsi seperti terlihat pada gambar 1.1. Di sini ini kita ambil aja, bukan berarti C ini segini harus segini. Namun di sini kita ambil beberapa nilai untuk konstanta C kemungkinannya gitu kan. Dan kita ambil nilainya 2, 1, 0, min 1 dan min 2. Maka himpunannya bisa dilihat pada gambar. Jika C-nya, jadi di sini misalkan C-nya 2 nih ya. Nah, ada kurvanya, ketika C-nya 1 kurvanya beda lagi, sehingga terbentuklah 5 kurva. 1, 2, 3, 4, 5, karena kita ambil 5 nilai C. Nah, ketika nilai C udah ada, itu dinamakan dengan solusi khusus, karena C ini kan bisa berbagai kemungkinan. Ketika dia sudah ditetapkan, maka bukan lagi solusi umum ya. Ketika masih C di sini, maka dinamakan solusi umum. Dan begitu ada konstantanya, nilai tetap, itu akan menjadi solusi khusus dari persamaan diferensial. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya persamaan diferensial ini melalui suatu titik X, Y. Nah, di sini contohnya, tentukan solusi persamaan diferensial pada contoh 1.10 yang tadi ya maksudnya, yang melalui titik 2,7. Nah, 2,7 ini jangan kebalik, ini adalah koordinat dengan X, Y. Jangan sampai kita definisikan kebalik ya, Y-nya 2, X-nya 7. Padahal ini adalah X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 7. Solusi umum persamaan diferensial pada contoh sebelumnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus C. Nah, kita isikan koordinat titik 2,7 ini ke solusi tersebut menjadi 7 sama dengan 2 kuadrat plus C. Maka kita peroleh nilai C yaitu 3. Nah, Y sama dengan X kuadrat plus 3 ini merupakan solusi khusus dari persamaan diferensial yang melalui titik 2,7. Nah, apakah bisa dipahami sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Kemudian gradien garis singgung pada suatu kurva di titik X, Y adalah X kuadrat Y kuadrat. Tentukanlah persamaan kurva yang melalui titik 3,1. Penyelesaiannya, gradien garis singgung di sebarang titik X, Y adalah turunan di titik tersebut, sehingga diperoleh dy per dx sama dengan X kuadrat Y kuadrat atau dy per Y kuadrat sama dengan X kuadrat dx. Ini kan tinggal dibolak-balik ya. Ini kita ingin menyamakan di sisi kiri itu Y semuanya, dan di ruas kanan itu adalah X semuanya. Maka persamaan dy per dx sama dengan X kuadrat Y kuadrat ini diubah menjadi dy per Y kuadrat sama dengan X kuadrat dx. Jika diintegralkan masing-masing ruas, yaitu integral dy per Y kuadrat sama dengan integral X kuadrat dx, maka kita perolehlah solusi umum persamaan diferensial. Nah, yang ini kan ruas kiri ini sama dengan integral seper Y kuadrat dy sama dengan integral X kuadrat dx. Maka integral seper Y kuadrat dy ini diintegralkan menjadi min seper Y. Nah, sedangkan integral X kuadrat dx itu diintegralkan menjadi hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 plus C. Untuk memperoleh kurva yang melalui kurva titik 3,1, isikan koordinat titik ke dalam solusi umum. Solusi umumnya kan ini yang masih memuat C, yaitu min seper Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus C. Nah, untuk mendapatkan solusi khususnya, masukkanlah nilai 3,1 yang dilalui oleh titik ini melalui persamaan diferensial ini gitu ya. Maka min 1 per 1, karena Y-nya adalah 1 ya, kan 3,1 berarti X-nya 3, Y-nya 1, jangan kebalik sekali lagi. Min 1 per 1 sama dengan sepertiga dikali X-nya 3, 3 pangkat 3 plus C, atau min 1 sama dengan 27 per 3 sama dengan 9 ya, plus C, didapatlah C sama dengan min 10, C sama dengan 9 plus 1 kan.
Kalau kita selesaikan. Jadi persamaan kurva yang ditanyakan adalah min 1/y sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 10. Bahasan selanjutnya adalah tentang gerak lurus. Persamaan gerak suatu partikel sepanjang garis lurus adalah S sama dengan Ft, dengan S panjang jalan yang ditempuh dan T adalah waktu. Kecepatan dari gerak lurus adalah V sama dengan ds per dt sama dengan F aksen T, dan percepatannya adalah A sama dengan d2s per dt2 atau turunan kedua dari ds per dt atau turunan pertama dari dv per dt, karena V ini kan kecepatan. Jadi percepatan itu merupakan turunan kedua dari jarak atau turunan pertama dari kecepatan. Atau simbolnya adalah F2 aksen T. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bu, izin Bisa, Bu. bertanya, Bu. Ya, boleh. Yang sebelumnya tadi, Bu, masih itu kurang ngerti, Bu. Nah, yang mana? Yang min 1/1 itu, Bu. Yang di bawahnya. Oh ya. Ini kan sebenarnya dari sini nih, titik yang melalui persamaan diferensial ini kan 3,1. 3,1 itu kan X sama dengan 3, Y sama dengan 1. Kita masukkanlah ke solusi umum. Kita substitusi. Kita isikan gitu. Kalau yang itu, Bu, kan jawabannya min 1 sama dengan 9 plus tambah C, itu dari mana, Bu? 3/3 berapa? 27 kan? 27. 27 bagi 3, 9 kan? Iya, Bu. Oke. Oke ya, kita Pasti, lanjut. Bu. Oke, kita lanjut ya. Yang ini apakah udah dipahami? Ya, kita lihat contohnya biar lebih paham. Contoh, suatu partikel bergerak sepanjang garis lurus pada saat waktu T sama dengan 1, percepatannya adalah 2T min 1, kecepatannya 3, dan panjang jalan ditempuh 4. Nyatakan kecepatan dan panjang jalan yang ditempuh sebagai fungsi dari waktu. Misalkan S, V, dan A berturut-turut menyatakan panjang jalan, kecepatan, dan percepatan, sedangkan T menyatakan waktu. Karena A sama dengan dV per dt, maka dV per dt sama dengan 2T min 1, karena diketahui di soal ya, A sama dengan dV per dt. A sama dengan 2T min 1. Atau kalau kita ubah bentuk persamaan diferensialnya, maka menjadi dV sama dengan 2T min 1 dt. Kemudian kita integralkan masing-masing ruas, yaitu integral dV sama dengan integral 2T min 1 dt. Sehingga diperolehlah solusi V sama dengan, integral dV kan V ya, V sama dengan T kuadrat min T plus C1. Ini kan integral 2T min 1 ini kan T kuadrat min T ya. Ini paham ya sampai sini? Nah, karena ini integral tak tentu, jadi ada konstanta C1-nya. Pada saat T sama dengan 1, kecepatan V sama dengan 3. Kita isikan solusi tersebut. 3 sama dengan 1 kuadrat min 1 plus C1. Ini diisikan ke solusi umum ya. Pada saat T sama dengan 1, kecepatannya V sama dengan 3. Ini tinggal dimasukin aja nih. Jadi digantilah si V jadi 3, dan T-nya menjadi 1. 3 sama dengan 1 kuadrat min 1 plus C. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa C1 sama dengan 3, karena 1 kuadrat min 1 kan 0 ya. Maka C1 adalah 3. Jadi kecepatan gerak partikel adalah kita menemukan solusi khusus dari ini, karena C1-nya ketemu ya. V sama dengan T kuadrat min T plus 3. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa ds per dt adalah V, sehingga diperolehlah ds per dt sama dengan T kuadrat min T. Ini kita ambil persamaan di atas. T kuadrat min T plus 3, atau ds adalah T kuadrat min T plus 3 dt. Belum selesai sampai sini ya.
kita integralkan lagi ruas kiri dan ruas kanannya menjadi integral ds sama dengan integral t kuadrat min t plus 3 dt. Maka hasil integralnya adalah integral ds kan adalah s sama dengan integral dari t kuadrat min t plus 3 dt. Hasilnya adalah sepertiga t pangkat 3 min setengah t kuadrat plus 3t plus c2. Pada saat t sama dengan 1, diketahui s-nya 4 di soal ya. Maka kita isikan nilai-nilai tersebut ke hasil integral yang menjadi solusi umum di atas, maka diperolehlah S-nya 4, kita ganti jadi 4 sama dengan sepertiga dikali 1 pangkat 3 min setengah dikali 1, karena T-nya 1 ya, 1 kuadrat plus 3 kali 1 plus C2. Maka C2-nya adalah 7/6. Dan pada akhirnya didapatlah persamaan gerak partikel. Kita input ya ke yang solusi umum menjadi solusi khusus, karena C2-nya udah ketemu 7/6, S sama dengan sepertiga T pangkat 3 min setengah T kuadrat plus 3T plus 7/6. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kita lanjutkan. Penerapan selanjutnya atau penggunaan integral tak tentu selanjutnya yang paling sering ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam permasalahan ekonomi. Dalam masalah ekonomi kita kenal beberapa istilah. Misalkan X kita definisikan sebagai jumlah unit produksi pada suatu selang waktu tertentu. Maka CX adalah biaya produksi atau ongkos produksi. Biar kita ingat cost ya, C itu cost. Jadi definisinya jadi ongkos aja biar ingat ongkos produksi. C aksen X itu ongkos marginalnya, RX adalah harga jual atau pendapatan, R aksen X pendapatan marginal, kemudian PX adalah keuntungan, P aksen X keuntungan marginal. Kemudian kalau kita ingin menghitung rata-rata masing-masingnya, maka kita perolehlah rata-rata ongkos atau rata-rata biaya adalah CX per X, rata-rata pendapatan RX per X, dan rata-rata keuntungan PX per X. Masing-masing dibagi dengan X. Oke, contoh. Ongkos marginal produksi X unit suatu barang adalah 4X-8. Apabila ongkos produksi untuk 5 unit barang tersebut Rp20.000, maka tentukanlah total ongkos produksi X unit barang. Maka di sini diketahui ongkos marginal disimbolkan dengan C aksen X adalah 4X-8. Nah, C aksen X ini bisa kita ubah bentuknya pakai notasi Leibniz menjadi DCX per DX sama dengan 4X-8. Kita pisahkan CX dari DX. Maka DCX sama dengan 4X-8 DX. Lalu kita integralkan ruas kiri kanan, diperolehlah integral DCX adalah CX sama dengan 2x kuadrat min 8x plus k, dengan k adalah konstanta. 2x kuadrat min 8x plus k ini adalah hasil dari integral 4x min 8 dx. Kemudian c-nya 20.000 untuk x sama dengan 5. Maka kita input ke dalam solusi umum ini 20.000 sama dengan 2 dikali 5 kuadrat min 8 dikali 5 plus k. Maka kita peroleh k-nya adalah Rp19.990. Maka CX sebagai solusi umum adalah 2x kuadrat, solusi khusus maaf, CX sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 19.990. Karena ongkos marginal tak negatif, maka 4x min 8 lebih dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2. Jadi bisa saja ongkos marginal ini 0, tapi tidak mungkin dia negatif. Kemudian total ongkos produksi adalah CX sama dengan 2X kuadrat min 8X plus 19.990. X lebih dari sama dengan 2. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Iya. Lebih besar sama dengan 2 itu, Bu, dapat dari mana? Agar hasilnya tidak negatif. Kalau misalkan kurang dari 2 si X-nya, maka hasilnya menjadi negatif. Padahal kan nggak mungkin ya ongkos marginal negatif. Gitu.
Dari sini nih, dari C aksen X. Kita bagaimana mendefinisikan bahwa si C aksen X ini tidak boleh negatif. Caranya adalah dengan 4X min 8 ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Agar si C aksen X-nya tidak negatif. Sehingga kita sederhanakan menjadi X lebih dari sama dengan 2 gitu. Apakah bisa dipahami? Bu. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Nah, apabila pendapatan marginal untuk X unit barang adalah 27 min 12X plus X kuadrat, tentukanlah persamaan untuk total pendapatan dan keuntungan marginal apabila ongkos produksi X untuk barang adalah 50 plus 7X. Maka yang diketahui kan pendapatan marginal, R aksen X sama dengan 27 min 12X plus X kuadrat. Maka Rx-nya adalah integral dari 27 min 12X plus X kuadrat dx. Sama dengan, ini nggak perlu kita pakai simbol lagi dRx per dx, karena otomatis saja seperti ini kan. Bisa juga sih pakai simbol itu. Toh juga dx-nya akan balik ke sini ya. Sama dengan 27X min 6X kuadrat plus sepertiga X pangkat 3 plus K. Karena R0 sama dengan 0. Kenapa R0 sama dengan 0? Karena ketika X-nya 0, itu sudah pasti dia 0. Di awal-awal itu pendapatan belum ada. Ketika X-nya tidak ada, ya nggak ada pendapatannya. Nah, ketika kondisi ini, K-nya sama dengan 0. Total pendapatan Rx sama dengan 27X min 6X kuadrat plus sepertiga X pangkat 3. Diketahui ongkos produksi CX sama dengan 50 plus 7X di soal ya. Kemudian keuntungan ini menghitungnya dengan mengurangkan si pendapatan dengan ini, ongkos. Jadi keuntungan adalah pendapatan atau keuntungan, atau pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalkan hasil penjualan nih berapa, terus kita kurangilah dengan ongkos-ongkos atau biaya-biaya operasional yang kita keluarkan. Maka keuntungan PX ini adalah 27X min 6X kuadrat plus sepertiga X pangkat 3 min 50 plus 7X. Sama dengan min 50 plus 20X min 6X kuadrat plus sepertiga X pangkat 3. Atau bisa dibalik, PX sama dengan sepertiga X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 20X min 50. Bisa juga penulisannya gitu ya. Jadi keuntungan marginalnya adalah kita turunkanlah si PX menjadi PX dan X sama dengan min 50 diturunkan jadi 0 ya. 20X diturunkan jadi 20 min 6X kuadrat diturunkan menjadi min 12X dan sepertiga X pangkat 3 diturunkan menjadi X kuadrat dengan X lebih dari sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, mudah ya ini, tidak sulit. Nah, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Jadi beberapa menit ke depan sampai jam perkuliahan selesai, tugasnya adalah mengerjakan latihan soal ini. Dan silakan share jawabannya di WA Group. Nggak wajib semuanya sih, maksudnya minimal ada yang jawab satu soal satu orang gitu. Misalkan soal nomor 1 dijawab oleh Randy, soal nomor 2 dijawab oleh yang lain gitu. Jadi ada yang menjawab latihan soal ini. Minimal 4 orang berarti ya. Kalau bisa sih semuanya nyobain minimal satu soal lah ya. Terus di-share jawabannya di WA Group agar tahu mana yang udah paham nih, di mana belum ngertinya di mana gitu ya. Silahkan Ananda kerjakan latihan soalnya. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Oh ya, bagi yang menjawab benar dapat poin nanti ya. Yang menjawab salah
Yang menjawab benar poinnya 10, yang menjawab salah poinnya 5. Oke, silahkan dikerjakan. Terima kasih atas partisipasi aktifnya pada perkuliahan kali ini. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.